Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinil Mandalina dari Lokal 7A TMTK. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 8.1 pada aplikasi persamaan diferensial orde 1 untuk memenuhi nilai pada mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Febrianingsih MPE. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada contoh 8.1 yang berbunyi suatu benda bergerak pada garis lurus sepanjang sumbu Y dengan kecepatan menurut persamaan V sama dengan 20T ditambah 3 jika mula-mula posisi benda adalah 10 meter, hitunglah posisi benda setelah 40 detik. Maka kita jawab, jika posisi benda setiap saat dilambangkan dengan Y, maka kecepatan benda itu dy per dt sama dengan V sama dengan 20T ditambah 3. Kita buat diketahuinya dulu, yaitu Y0 sama dengan 10 meter. Dan yang ditanya itu adalah Y40. Maka penyelesaiannya dy per dt sama dengan 20T ditambah 3. Kemudian kita integralkan dy sama dengan integral dari 20T ditambah 3 dt. Integral dari dy sama dengan y, dan integral dari 20T itu sama dengan 10T kuadrat. Dan integral dari 3 sama dengan 3T dan tambah c. Maka y diperoleh 10T kuadrat ditambah 3T ditambah c. Untuk mencari Y0-nya, maka kita ganti Y itu menjadi Y0. Kita masukkan kepada persamaan Y sama dengan 10T kuadrat ditambah 3T ditambah C. Kita ganti di T nilai yang pertama, Y0-nya itu, Y-nya itu bernilai 10, maka Y0-nya kita ganti 10. T yang kuadrat itu diganti dengan 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 ditambah C. Y yang mana tadi, yaitu pertama tadi bernilai 10, maka 0 dikali T kuadrat sama dengan 0 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 0. Berarti 0 ditambah 0 hasilnya 0 ditambah C. Maka Y itu sama dengan C. Jadi Y0 tadi bernilai 10 itu sama dengan C-nya itu juga bernilai 10. Maka untuk mencari Y40, kita masukkan kepada persamaan Y sama dengan 10T kuadrat ditambah 3T ditambah C. Kita ganti nilai T-nya menjadi 40, maka hasilnya itu sama dengan 10 dikali 40 kuadrat ditambah 3 dikali 40. Nilai C tadi telah kita peroleh 10, maka ditambah dengan 10. Hasilnya itu 16.130 meter. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Widya Sustipa. Di sini saya akan menjelaskan contoh 8.2, di mana soalnya yaitu suatu populasi berkembang menurut hukum Malthus. Mula-mula ada 500.000 dan setelah 100 hari populasi menjadi 700.000. Berapakah jumlah populasi setelah 200 hari? Jawab, jika populasi setiap saat adalah Y, maka dy per dt sama dengan ky. Dari soal diketahui Y0 sama dengan 500.000, Y100 sama dengan 700.000. Yang ditanya, berapakah jumlah populasi setelah 200 hari? Atau
Y 200. Penyelesaian berdasarkan hukum Malthus, yaitu dy per dt sama dengan ky, atau dy sama dengan ky dikali dt. Integral dari dy per y sama dengan integral k dt. Ln y sama dengan kt ditambah c pangkat bintang. Untuk pertama, solusi umum persamaan diferensial dengan rumus y sama dengan c e pangkat kt, di mana y0 sama dengan 500.000. Kita masukkan ke rumus, yaitu y sama dengan c e pangkat kt, y-nya yaitu 500.000 sama dengan c e k, di mana nilai t-nya yaitu 0, jadi e pangkat k dikali 0, maka hasilnya 500.000 sama dengan c, atau c sama dengan 500.000. Selanjutnya, untuk y 100 sama dengan 700.000, kita masukin ke rumus yang sama seperti yang di atas, yaitu y sama dengan c e pangkat kt, y-nya yaitu 700.000 sama dengan c-nya yaitu 500.000 e pangkat k dikali t-nya yaitu 100, maka e k 100 sama dengan 700.000 dibagi 500.000, maka e pangkat k dikali 100 sama dengan 1,4. K sama dengan 0,003365. Maka kita dapatkan nilai K yaitu 0,003365. Selanjutnya, untuk solusi khusus persamaan diferensial, yaitu y sama dengan 500.000 e kali e pangkat k dikali t. Y 200 sama dengan 500.000 e, k-nya kita dapatkan nilai tadi, kita masukkan yaitu k 0,003365 dikali t-nya yaitu 200 dikali 200 sama dengan 500.000 kali e pangkat 0,003365 dikali 200 yaitu 0,673. 500.000 dikali
nilai dari 0 pangkat 0,673 yaitu 1,96. Jadi 500.000 dikali 1,96 yaitu 980.000. Jadi jumlah populasi setelah 200 hari adalah 980.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Mailita dari jurusan Tadris Matematika YIN Kerinci. Di sini saya akan membahas contoh 8.3. Contoh 8.3 yang berbunyi soalnya, waktu paruh dari suatu bahan radioaktif uranium adalah 74 tahun. Berapa persenkah bahan yang tersisa setelah 1 tahun, setelah 10 tahun, dan setelah 37 tahun? Dan gambarnya dapat dilihat, dan langsung saja ke jawab. Jika bahan radioaktif setiap saat adalah Y, maka kita gunakan rumus DY per DT sama dengan KY, atau DY sama dengan KY dikali DT. Integral DY per V sama dengan integral K DT. Ln Y sama dengan KT tambah C pangkat bintang, Y sama dengan CE pangkat KT. Y 0, sebut saja Y 0. Maka Y 0 sama dengan CE pangkat 0. C sama dengan Y 0. Jadi Y sama dengan YO E pangkat KT. Dan langsung saja kita masukkan nilai nolnya, yaitu 74. Y 74 sama dengan 1/2. 1/2 kali Y 0 sama dengan Y 0 pangkat E K dikali 74. 1/2 sama dengan E pangkat K dikali 74. K sama dengan min ln 2/74. Y1 sama dengan Y0 pangkat E min ln 2/74 dikali 1. Dan untuk persentase bahan yang tersisa, yaitu Y1 per Y0 sama dengan Y0 pangkat E min ln 2/74 dikali 1 per Y0 sama dengan E pangkat min ln 2/74 sama dengan 2 pangkat min 1/74 dikali 100% sama dengan 99%. Jadi Y10 sama dengan Y0 pangkat E min ln 2/74 dikali 10. Dan untuk persentase bahan yang tersisa, Y10 per Y0 sama dengan Y0 pangkat E min ln 2/74 dikali 10 per Y0 sama dengan E pangkat min 10 ln 2/74 sama dengan 2 pangkat min 10/74 dikali 100. Maka menjadi 91%. Dan untuk Y37 sama dengan Y0 pangkat E min ln 2/74 dikali 37. Dan untuk persentase bahan yang tersisanya, yaitu Y dikali 37 per Y0 sama dengan Y0 E pangkat min ln 2
per 74 dikali 37 per Y0 sama dengan E pangkat 37 ln 2 per 74 sama dengan 2 pangkat 37 per 74 sama dengan 1 per akar 2 dikali 100% sama dengan 71%. Nah, itulah jawaban dari contoh 8.3. Nah, itulah jawaban dari soal 8.3. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, saya Stefan. Saya akan menjelaskan contoh soal 8.4, di mana soalnya jika suatu fosil mengandung 25% dari banyaknya semula karbon radioaktif, berapakah umur fosil itu? Diketahui waktu paruh karbon radioaktif adalah 5.730 tahun. Jadi kita jawab, jika karbon radioaktif setiap saat adalah Y, maka diperoleh dy per dt sama dengan ky, atau dy sama dengan ky dikali dt. Kemudian kita peroleh dy per y sama dengan k kali dt. Kemudian kita integralkan dy per y sama dengan integral k dt. Integral dari dy per y adalah ln y sama dengan integral dari k kali dt adalah k t plus c kuadrat. Jadi kita peroleh hasilnya y sama dengan c e pangkat kt. Kemudian y0 kita sebut saja sebagai y. Maka y0 sama dengan c e pangkat 0. Jadi c sama dengan y0. Jadi y sama dengan y0 e pangkat kt. Kemudian kita peroleh rumus y t sama dengan 1/2 y0, di mana nilai t adalah kita peroleh dari waktu paruh karbon radioaktif, yaitu 5.730 sama dengan 1/2 y0. Kemudian 1/2 y0 sama dengan y0 e pangkat kt. 1/2 y0 sama dengan y0 e pangkat k, di mana tadi kita sudah mengetahui nilai t dikali 5.730. Kemudian 1/2 sama dengan e pangkat k kali 530, di mana y ini bisa kita hilangkan, maka diperoleh 1/2 sama dengan e pangkat k 5.730. Kemudian k sama dengan negatif ln 2 per t sama dengan, di mana nilai t tadi kita peroleh
5.730, maka T-nya kita ganti dengan 5.730. Jadi hasilnya adalah negatif 0,0000121. Kemudian dicari waktu T, di mana YT per Y0 sama dengan 25%. YT sama dengan, kita rubah 25% ini menjadi 0,25 Y0. Kemudian kita pindahkan ke depan, 0,25 Y0 sama dengan Y0E pangkat K, di mana nilai K sudah kita peroleh, yaitu negatif 0,0000121 dikali T. Kemudian untuk mencari nilai T-nya, yaitu ln 0,25 dibagi negatif 0,0000121. Kita peroleh hasilnya 11.460. Jadi umur dari fosil tersebut adalah 11.460 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Mike Fitri dari kelas 7A Tadris Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari aplikasi persamaan diferensial orde 1. Video kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah persamaan diferensial. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Febrianingsi MPD. Saya akan menjelaskan contoh 8.6 pada buku yaitu halaman 79, yaitu tentang rangkaian RC. Suatu kapasitor dengan kapasitansi 2 milifarad dirangkai seri dengan resistor dengan resistansi 20 ohm. Pada waktu T sama dengan 0, ujung resistor diberi tegangan positif 10 volt terhadap ujung kapasitor yang lain. Hitunglah tegangan kapasitor dalam fungsi waktu ECT jika tegangan kapasitor mula-mula EC0 sama dengan 0. Jawabannya, andaikan arah tegangan dan arah arus listrik seperti ditunjukkan pada gambar 8.10, yaitu dapat dilihat di bawah ini, maka menurut hukum Kirchhoff, ER ditambah EC sama dengan ET. Maka R dikali I ditambah EC sama dengan 10, karena ET pada soal yaitu 10, maka kita tuliskan 10. Sedangkan I sama dengan dq per dt dan Q sama dengan C dikali EC. Jadi I sama dengan C dikali DEC per dt. Maka RC dikali DEC per dt ditambah EC sama dengan 10. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan RC, maka menghasilkan
menghasilkan DEC per DT ditambah 1 per RC dikali EC sama dengan 10 per RC. Menghasilkan DEC per DT ditambah 25 dikali EC. 25 di sini adalah nilai dari 1 per RC adalah 25. Maka 25 dikali EC sama dengan 250. Mengapa 250? Karena nilai 1 per RC tadi 25, maka 25 dikali 10 hasilnya 250. Ini adalah PD linear orde 1 tak homogen dengan P sama dengan 25 dan R sama dengan 250. Maka H sama dengan integral P dt. H sama dengan integral 25 dt. Integral dari 25 dt yaitu sama dengan 25T. Maka untuk mencari solusi umum PD dengan menggunakan rumus ECT sama dengan E pangkat min H dikali integral E pangkat H dikali R dt ditambah C. Maka ECT sama dengan E pangkat min 25T karena H-nya tadi yaitu 25T dikali integral E pangkat 25T yaitu telah diketahui H-nya tadi 25T dikali 250 dt karena R-nya tadi 250 ditambah C menghasilkan ECT sama dengan E pangkat min 25T dikali integral dari E pangkat 25T dikali 250 dt itu hasilnya 10 dikali E pangkat 25T ditambah C. Maka menghasilkan ECT sama dengan 10 ditambah C dikali E pangkat min 25T. Maka untuk mencari solusi khusus PD yang mana EC0 sama dengan 0. Maka kembali kita lihat rumusnya tadi kita dapat dari solusi umum PD itu ECT sama dengan 10 ditambah C dikali E pangkat min 25T. Maka ECT-nya menjadi 0 sama dengan 10 ditambah C dikali E pangkat 0. Maka C sama dengan min 10. Maka solusi khusus PD yaitu ECT sama dengan 10 dikurang 10 dikali E pangkat min 25T volt. Itulah video penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh 8.7 pada bab aplikasi persamaan diferensial orde 1. Di mana contoh 8.7 yaitu mengenai pendinginan Newton. Soalnya, suhu bola tembaga dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya, pada T sama dengan 0, bola itu dicelupkan ke dalam air yang suhunya dipertahankan pada 30 derajat Celcius. Setelah 3 menit, suhu bola tembaga turun menjadi 70 derajat Celcius. Berapa lamakah suhu bola mencapai 31 derajat Celcius? Maka jawabannya, menurut hukum pendinginan Newton,
di mana suhu bola diturunkan terhadap waktu sama dengan K dikali T dikurang 30 atau turunan pertama T dikurang K dikali T sama dengan min 30 K. Ini adalah persamaan diferensial linear orde 1 tak homogen dalam T atau suhu bola dan T atau waktu dengan P sama dengan min K dan R sama dengan min 30K. Untuk mencari H, rumusnya adalah integral P dt, di mana H sama dengan integral P-nya kita ganti dengan min K. Maka integral min K dt. Hasilnya adalah min KT. Solusi umum persamaan diferensial. T sama dengan E pangkat KT dikali integral E pangkat min KT dikali min 30K dt ditambah C. T sama dengan E pangkat KT dikali 30E pangkat min KT ditambah C. Maka T sama dengan E pangkat KT dikali 30E pangkat min KT hasilnya adalah 30 ditambah E pangkat KT dikali C hasilnya adalah C E pangkat KT. Kemudian mencari solusi khusus persamaan diferensial, di mana T-nya sama dengan 0. Maka T0 sama dengan 100 karena sebuah bola tembaga dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. T0 sama dengan 100 sama dengan kita masukkan ke persamaan yaitu 30 ditambah CE pangkat K dikali T-nya diganti dengan 0. Maka C sama dengan 70. Solusi khusus persamaan diferensial. Suhu bola dalam fungsi waktu sama dengan 30 ditambah C-nya diganti dengan 70 E pangkat KT. Dapat dilihat gambar kurva penurunan suhu bola di samping ini. Untuk mencari nilai K, di mana T-nya sama dengan 3, maka T3 sama dengan 70. Karena pada soal dikatakan setelah 3 menit, suhu bola tembaga turun menjadi 70 derajat Celcius. Maka T3 sama dengan 70 sama dengan kita masukkan ke persamaan yaitu 30 ditambah 70 E pangkat K dikali T-nya kita ganti dengan 3. 70 K dikali 3 sama dengan 40. 70 pangkat K dikali 3 sama dengan 40. Di mana K sama dengan 1/3 ln 40/70 sama dengan min 0,19. Jadi, solusi khusus persamaan diferensial untuk suhu bola dalam fungsi waktu sama dengan 30 ditambah 70 E pangkat min 0,19 T. Mencari waktu di mana suhu bola dalam fungsi waktu sama dengan 31. Maka kita masukkan ke persamaannya 31 sama dengan 30 ditambah 70 E pangkat min 0,19 T. Maka E pangkat min 0,19 T sama dengan 1/70. Maka T sama dengan min 1/0,19 ln 1/70 sama dengan 22,5 menit. Nama saya Peggy Febriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh 11.1. Yang mana bunyi soalnya, sebuah bola besi dengan berat W sama dengan 89 Newton atau sekitar 9 kilo merenggangkan sebuah pegas 10 cm. Mula-mula massa ditarik ke bawah 15 cm lagi, kemudian dilepaskan. Yang ditanya, yang pertama persamaan gerak massa, dan yang kedua frekuensi osilasi massa. Jawabannya, konstanta Pegas K sama dengan 89 Newton per 10 cm sama dengan, kita ubah cm menjadi meter, maka sama-sama dikalikan 10.
maka 890 Newton per meter. Massa benda M sama dengan W per G, sama dengan 89 per 9,8, yang mana hasilnya 9,082 kg. Kemudian kita masuk kepada rumus. K per M sama dengan omega 0 pangkat 2, sama dengan K sama dengan 890 per M 9,082, sama dengan 98, dan omega O sama dengan 9,899. Yang mana PD sistem sama dengan Y pangkat N ditambah 98 Y sama dengan 0. Ini adalah PD linear orde 2 homogen. Kemudian untuk solusi khusus, YT sama dengan A cos omega T ditambah B sin omega T. YT sama dengan A cos, kita masukkan nilai omega, 9,899T ditambah B sin 9,899T. Yang mana mencari solusi khusus dengan Y 0 sama dengan 0,15 dan Y absen 0 sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus YT di atas. YT sama dengan 0,15, sama dengan A cos 9,899. Kita masukkan nilai T sama dengan 0, ditambah B sin 9,899. Nilai T sama dengan 0. Maka 0,15 sama dengan A. Kemudian untuk Y absen T sama dengan min 9,899 A sin 9,899T ditambah 9,899B cos 9,899T. Kita masukkan nilainya, 0 sama dengan min 9,899 A sin 9,899, T sama dengan 0, ditambah 9,899B cos 9,899, masukkan nilai T sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 9,899B. B sama dengan 0. Jadi solusi khusus YT sama dengan 0,15 cos 9,899T. Frekuensi osilasi massanya adalah omega 0 2pi sama dengan 9,899 untuk nilai omega O per 2pi, sama dengan 1,576 Hz untuk nilai akhirnya. Sekian contoh 11.1. Terima kasih.